Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Seto, insyaallah. Sehat Mas Seto. Alhamdulillah Ustaz Novel. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya sama Ustaz Novel. Bertanya-tanya? Iya. Insyaallah. Bertanya seputar permasalahan agama, Ustaz Novel. Jadi banyak yang saya dan teman-teman pertanyakan tentang sunnah atau bid'ah. Karena Masya Allah, ini pertanyaannya judulnya cukup keren ya. Sunnah atau bid'ah. Betul, ini karena teman-teman ini sudah mulai banyak yang bertanya-tanya. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang mau belajar agama ya Ustaz. Cuman kok di sosial media, di dunia maya itu kita sering ada kayak goncangan ya, goncangan dalam hati, dan juga akhirnya membuat kita bingung mana yang harus kita ikuti. Nah, kita mau tanya dulu Ustaz, sebenarnya sunnah atau bid'ah itu penjelasannya seperti apa Ustaz? Siap, Masya Allah. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah nih, pertanyaan Mas Seto ini insya Allah akan jadi kajian rutin kita Mas Seto ya. Insya Allah. Dengan judul sunnah atau bid'ah. Ya, sunnah atau bid'ah. Ya, sebetulnya saya sudah sangat lama tidak membahas permasalahan ini. Karena buat saya permasalahan seperti ini seharusnya sudah tidak dibahas lagi. Ya, nggak harus diperbincangkan lagi. Tapi ya karena seperti yang Mas Seto tadi sampaikan, bahwasannya di dunia maya ini, di medsos, baik YouTube, IG, Facebook, ya bahkan share-sharean WA itu banyak potongan-potongan video yang kemudian mengatakan amalan bid'ah. Ini amalan bid'ah. Yang seperti ini bid'ah. Ya, kemudian dikasih garis bawah kalau bid'ah itu sesat, kemudian bid'ah di neraka. Sehingga banyak orang yang bingung. Ya, banyak orang yang takut. Nah, makanya insya Allah kita akan bahas, nggak bisa langsung semua Mas Seto ya. Siap. Kita akan bahas satu demi satu dari judulnya dulu, sunnah atau bid'ah. Yang perlu diluruskan, tuh bid'ah itu bukan hukum. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Makanya kalau beredar ini hukumnya bid'ah, itu secara keilmuan udah salah. Jadi tidak ada dalam Islam ini hukumnya bid'ah itu, tidak ada. Karena bid'ah itu bukan hukum, tapi bid'ah itu adalah suatu bentuk perbuatan. Ya, suatu perbuatan, nanti perbuatan itu dinamai bid'ah. Nah, kalau hukum di Islam itu jelas. Dari zaman dahulu sampai sekarang yang belajar ilmu agama dengan mendalam maupun yang nggak mendalam, di SD pun kita diajarin bahwasanya hukum itu ada 5. Yang pertama hukumnya wajib, kemudian hukumnya sunnah, ya, kemudian hukumnya haram, ya hukumnya makruh, hukumnya mubah. Jadi kalau suatu perbuatan ditanya, ini perbuatan ini hukumnya apa? Ya kita seharusnya menjawabnya, oh itu wajib, oh itu haram, oh itu sunnah, itu mubah, itu makruh. Seharusnya seperti itu. Sehingga ketika ada orang mengklaim, ya, seorang mengklaim ini hukumnya bid'ah, maka akan membuat tanda tanya yang besar. Karena bid'ah itu bukan hukum. Oh, dari situ aja udah aneh. Karena bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu nama untuk suatu perbuatan tertentu. Ya, nama untuk suatu perbuatan tertentu. Nah, dari situlah bedanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi perlu kita garis bawahi, NU ya, kalau kita di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama, ada para habaib, ada para kiai, ya ada para asatid ahlu sunnah wal jamaah. Itu udah jelas judulnya ahlu sunnah. Jadi orangnya ya berpegang pada Al-Quran dan sunnah, nggak mungkin berpegang pada yang lain. Nah, ahlu sunnah wal jamaah memegang 5 hukum ini: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nggak ada hukum yang lain, ya 5 ini saja. Sehingga setiap kali ada perbuatan akan dihukumi dengan 5 ini. Berarti kalau di YouTube itu hukum ini bid'ah gitu berarti udah suatu aneh ya?
ya itu juga bid'ah juga. Nah, itu juga bid'ah juga, karena kalau kita belajar di manapun nggak ada hukumnya bid'ah, nggak ada. Yang ada adalah ini perbuatan bid'ah. Lantas hukumnya bagaimana? Ya hukumnya bagaimana? Ya kembali ya, bid'ahnya itu hukumnya wajib, atau bid'ah itu hukumnya sunnah, atau bid'ah itu hukumnya makruh, atau bid'ah itu hukumnya mubah, atau bid'ah itu hukumnya haram. Ya kembali pada yang 5 ini, yaitu hukum bid'ah itu sendiri. Artinya dari sini kita udah bisa melihat ada perbedaan yang sangat besar ya, pola pikir para ulama dengan share-sharean yang ada di medsos. Makanya kita hati-hati gitu ya. Hati-hati dalam menerima berita ya. Nggak langsung ini bid'ah, ini neraka gitu. Nggak jelas ini halal atau haram ya, atau makruh atau mubah ya, atau wajib tadi atau sunnah, tetapi kemudian dikatakan neraka. Kita kembali bertanya kepada ulama, jangan bertanya kepada itu Ustaz. Makanya kan ketika saya ditanya juga sama teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa yang lagi aktif-aktifnya senang belajar agama, Ustaz, itu kalau mau saya jawab, tanya saya Google. Nanti kalau Google-nya isinya ilmunya juga kurang valid, saya takut malah menyesatkan. Makanya ini punya kesempatan ketemu sama Ustaz Novel, langsung saya tanyakan ke Ustaz gitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan baik-baik. Bid'ah itu seringkali dikatakan suatu perbuatan yang melawan sunnah. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti ini bid'ah. Sementara sunnah adalah yang dicontohkan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, ucapan Nabi SAW, ya. Ketetapan Nabi Muhammad SAW, itulah sunnah. Padahal kalau kita bicara sunnah, sunnah itu sendiri menurut ahli hadis artinya beda dengan sunnah menurut ahli fikih. Sunnah menurut ahli fikih adalah sesuatu yang jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Jadi sunnah dalam ilmu hukum itu beda dengan sunnah dalam ilmu hadis. Oh, yang 5 tadi itu Ustaz ya? Iya, jadi 5 tadi itu ya. Jadi hukumnya sunnah, artinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu pun hukum definisinya macam-macam. Di antaranya sunnah itu ketetapan Nabi SAW. Sunnah itu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sunnah itu ucapan Rasulullah SAW. Nah, itu sunnah. Nah, bid'ah ini seringkali dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut bid'ah. Nah, yang jadi masalah kemudian berbiah-biah. Nah, ini kalau nggak dicontohkan Nabi, bid'ah neraka. Ini repot nih, repot. Makanya kita kembali nanya sama ulama. Bagaimana ulama itu sebetulnya mendefinisikan hukumnya bid'ah itu seperti apa? Kita ambil saja ulama yang salaf ya. Kita ini kan ikuti ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya Abu Hanifah itu ulama salaf. Imam Ghazali itu ulama salaf. Ulama-ulama salaf ini beliau radhiyallahu anhu mendefinisikan di antaranya Imam Syafi'i, bid'ah itu dibagi menjadi 2. Perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia baik, disebut bid'ah hasanah. Perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, tapi dia buruk, maka disebut bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Jadi ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dhalalah. Dibagi 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Tidak semua bid'ah itu sesat. Jadi ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang justru baik. Justru baik. Ini menurut Imam Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan bid'ah ada 2, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Imam Ghazali juga mengatakan yang sama. Dan banyak para imam Ahlus Sunnah Jamaah mendefinisikan bid'ah itu secara global, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Sementara beliau hafal ratusan ribu itu ya. Dan nggak usah kita bahas lah. Jadi kalau kita membahas biografinya ulama-ulama tersebut ya, kita nanti umur kita habis, biografinya belum selesai dibahas gitu kan ya.
Yang jelas ketinggian ilmunya, ke akhlaknya, dan luar biasa. Beliau sudah mengatakan bid'ah ada 2. Jadi tinggal kita mau milih yang mana gitu. Mau ngikutin melulu semua sesat, atau kita mau menjadi orang yang bijak mengikuti pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bid'ah itu hasanah, ada bid'ah itu dhalalah. Bahkan kalau saya kutip dalam suatu penjelasan disebutkan bahwasannya bid'ah itu menjadi 2, kemudian hukumnya dibagi menjadi 5. Bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, tapi hukumnya dibagi menjadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, ada bid'ah yang haram. Dibagi menjadi 5. Nah, contoh bid'ah yang wajib. Jadi kalau tidak dilakukan bid'ah tersebut, maka akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Akan terjadi sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu bid'ah menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf. Karena dulu Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan mushaf itu jadi satu. Dulu kan ditulis ada di pelepah kurma, ada mungkin di kayu atau di tulang-tulang. Kemudian sahabat yang punya inisiatif untuk melakukan yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi tidak dilakukan, wah ini berbahaya. Para penghafal Al-Quran banyak yang sudah meninggal dunia, ya, sehingga untuk konfirmasi lagi, cek and recheck itu akan susah. Makanya dihimpun oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas petunjuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga bid'ah wajib gitu, yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau memfatwakan bahwasanya mushaf ini sekarang harus dikasih titik untuk hurufnya. Yang jadi tadinya nun, ya, kemudian ba, ya, ta itu jim, ha, kha, nggak ada bedanya. Itu termasuk sesuatu yang baru ya, Ustaz ya? Iya, itu bid'ah di mushaf itu. Jadi dulu itu antara ba, ta, ya, orang-orang Arab tempo dulu kan keren-keren, masya Allah. Jadi ba, ta, ya, nun itu nggak ada titiknya, tahu tuh. Ya, kalau kita udah ada titiknya masih salah. Ya. Betul. Nah, kemudian dikasih fathah dan kasroh biar orang nggak salah, karena riwayatnya Al-Quran ini kan ada 7 qiraah ya, ada 7 qiraah. Biar orang nggak salah bacanya, maka dibuatlah bid'ah tersebut. Kemudian sekarang ada bid'ah yang ya dikatakan oleh para ulama ini masuk bid'ah hasanah terkait dengan mushaf ya. Ini salah satu contoh. Ini bukan wajib, tetapi termasuk memudahkan. Jadi mubah bisa menjadi sunnah nanti. Apa itu? Karena membaca Al-Quran dengan tajwid ini kan hukumnya wajib. Baca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Sementara untuk orang awam yang tidak bisa belajar tajwid akan kesulitan menghafal mana idhar, mana ikhfa, mana idgham, kesulitan. Maka ulama buat bid'ah dalam penulisan mushaf yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yaitu mulai mushafnya dikasih warna. Kalau idhar warnanya ini, ya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang macam-macam gitu kan ya. Ada lagi Ustaz yang untuk braille itu bid'ah juga ya? Itu juga masuk mushaf braille-nya bid'ah. Jadi ini semua produk bid'ah itu. Sehingga kalau kemudian kita hukumi sesat, ya ngeri.com. Kasihan beliau-beliau yang ya kasihan. Nah, ini contoh. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang memang kita cek kok di hadis nggak ada misalnya ya, nggak ada di hadis, maka kita butuh ijtihadnya ulama. Maka disitulah ilmunya para ulama dibutuhkan, dan mengikuti petunjuk ulama itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ulama itu pewaris para nabi. Jadi ilmu yang dihasilkan para ulama, amalan yang dihasilkan para ulama itu bukan bid'ah yang sesat, tetapi itu juga ada dalilnya. Para ulama pewaris nabi. Ya, para ulama akan bisa ijtihad seperti yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita bahas ke situ, masya Allah ya akan panjang dan sangat mendalam dalam berbagai hal. Intinya begini, tidak semua yang nggak ada di zaman Nabi SAW itu sesat. Bid'ah tapi bid'ah ya, belum tentu sesat, karena
bid'ah itu bisa hasanah, bisa sayyi'ah, bisa wajib, bisa haram. Lah contoh misalnya orang bid'ah haram, ya bid'ah haram, membaca Al-Quran tapi dinyanyikan dengan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan lagunya Al-Quran. Baca Al-Quran kok iramanya dangdut. Naudzubillah min dzalik, ini bid'ah, sayyi'ah, dhalalah. Oh, suaranya bagus, didengar enak, ya tapi ini bukan lagu untuk Al-Quran. Ini contoh ya, bid'ah yang sesat, yang nggak boleh. Atau perkawinan ya tanpa wali. Ya, perkawinan tanpa wali, nggak ada walinya gitu ya. Entah itu lain kalau nggak ada wali, orang tuanya pakai wali hakim, namanya ada walinya. Ini saya bisa menikahkan diri saya sendiri dengan 2 orang, laki dan perempuan, sudah nggak butuh saksi. Ya, ini namanya bid'ah, karena nikah harus ada walinya, harus ada saksinya, dan ini bid'ah yang sesat ya. Misal seperti itu, contoh. Nah, ini banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari sebetulnya bid'ah-bid'ah yang sesat, dan banyak sekali bid'ah-bid'ah yang hasanah gitu. Makanya dibutuhkan ilmu untuk mengetahui ini sesat atau ini hasanah. Nah, sebetulnya nggak usah banyak-banyak ilmu, cukup ikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, selesai. Iya, insya Allah kita bisa mantap gitu. Oh, ini para ulama kok mengamalkannya ya. Berarti ini bukan bid'ah yang sesat, ini bid'ah hasanah. Kurang lebih seperti itu, Mas Seto. Ya mungkin banyak juga teman-teman yang istilahnya karena kan kurang pengetahuannya tentang hadis Nabi itu tidak tahu hadisnya tapi langsung bilangnya sesat gitu ya saudara. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan kok melihat itu kok dalam belajar kita itu kok tidak pernah ada keterangan tentang itu, kemudian kita langsung ngomong itu sesat. Padahal kita sebenarnya tidak tahu, oh ternyata ada dalilnya. Iya. Bisa juga seperti itu saudara. Ya sebetulnya gini, ilmu itu kan lautan yang tak bertepi dan dalamnya tak ada ujungnya ilmu. Makanya ulama-ulama dulu, ahli hadis itu kalau kita lihat kehati-hatiannya dalam mengomentari hadis. Jadi satu-satunya ulama yang boleh menggunjing ulama lain itu hanya ulama ahli hadis. Artinya ketika dia mengomentari hadis, ini perawinya begini. Jadi kekurangannya disebutkan itu hanya ulama ahli hadis, saking detailnya. Oh, ini perawinya orangnya kurang jujur. Oh, dia waktu tua dia agak pikun, waktu muda emang hafalnya kuat, tua agak pikun. Ini kan sebenarnya ngomongin hal-hal yang negatif tentang orang lain. Tapi itu untuk ulama ahli hadis diizinkan, bahkan ada ilmunya tersendiri demi menjaga hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau itu kalau ketemu hadis nggak langsung mengatakan ini palsu. Jadi kalau dilihat perawinya itu oke, ya, tapi kok nggak ada yang rawikan yang lain. Itu saking kehati-hatiannya, lam ajid lahu aslan. Saya tidak menemukan sumber hadis ini dari mana. Jadi nggak ngomong hadis ini palsu, kecuali punya bukti kalau itu palsu. Ya, kalau nggak ada bukti itu palsu, ngomongnya saya tidak menemukan hadis ini berasal dari mana. Jadi bisa jadi ini hadis beneran ya dari ulama yang saya belum pernah tahu. Bisa jadi kan Rasulullah SAW meninggal, sahabat jumlah banyak tersebar kemana-mana. Dan dulu kan pencatatannya belum seperti sekarang yang digital kan, masih ada yang hafalkan, ada yang mungkin tulisannya di selembar kertas. Mungkin yang ulama tersebut dapat dari ulama fulan cuma satu hadis. Kadang satu hadis itu ditempuh jarak ribuan kilo untuk dapatkan satu hadis dari ulama yang lain. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat berhati-hati. Itu menarik. Insya Allah kita akan bahas di episode yang berikutnya, Mas Seto. Ini mudah-mudahan kita bisa ngobrol terus ya, sunnah atau bid'ah. Jadi kesimpulannya semua yang tidak ada di zaman Nabi SAW bisa dikatakan itu bid'ah. Tetapi ya hukumnya bukan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Hukumnya kembali kepada yang 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram. Nah, kita lihat kalau dia memang dibutuhkan, maka dia bisa menjadi wajib untuk menumpang yang wajib. Kemudian kalau memang itu sesuai dengan yang haram-haram, maka itu jadi haram.
Tapi kalau memang nggak ada dalil yang mengharamkan, nggak ada dalil yang mewajibkan, ya nggak ada dalil yang menyunahkan pula, maka itu menjadi mubah, ya, sesuai dengan hukum yang 5. Insya Allah kita akan bahas lebih jauh pada pertemuan saya dengan Mas Seto di episode berikutnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Novel Idrus di pertemuan pertama ini. Buat teman-teman dilihat lagi dari awal, diulang terus agar pengertian kita di pertemuan pertama ini, konsep dasar apa itu sunnah atau bid'ah lebih mantap lagi. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di episode berikutnya insya Allah bersama Ustadz Novel Idrus. Dan jangan lupa ini alhamdulillah kopi Afia, ya kopi Afia di Cafe Afia. Di Cafe Afia. Kafenya Ustadz Novel Idrus nih di Majelis Rogoh. Cafe pribadi. Cafe pribadi. Nah, jangan lupa pula tadi yang perlu kita garis bawahi, ya bid'ah itu bukan hukum. Ya bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sebuah nama untuk suatu perbuatan yang masih perlu dihukumi. Makanya jangan menghukumi dengan bid'ah. Hukumi dengan hukum yang ditetapkan ulama 5. Hukum tersebut bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah, bisa sunnah. Jadi jangan katakan hukumnya bid'ah. Ini hukumnya sunnah atau mubah atau makruh atau haram atau wajib. Kita kembalikan kepada ilmunya para salaf. Jangan ilmu dikit-dikit bid'ah tapi nggak jelas bid'ahnya apa. Siap Ustadz, ini tadi informasinya sudah banyak, biar saya dan juga teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa ini biar tidak terlalu puyeng Ustadz. Nah ini biar sampai sini dulu, nanti kita lanjut di episode berikutnya. Semoga pertemuan perdana ini dengan Ustadz Novel di sesi sunnah atau bid'ah ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.